Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah melaksanakan fardhu maghrib. Untuk sesaat kita berniat i'tikaf di dalam rumah Allah sambil mendengarkan beberapa pelajaran terkait dengan masalah hikmah daripada taharah dan juga rahasia-rahasianya. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan secara garis besar terkait dengan taharah yang zahir yang lazim kita pahami dari pendekatan ilmu fikih. Insyaallah pada malam ini kita akan melihat hikmah dari taharah itu sendiri dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, buniyad dinu 'alan nadhafah. Agama itu dibangun atas dasar kebersihan. Hadis ini merupakan hadis yang lemah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, miftahus salati at-tahur. Kunci daripada salat itu adalah kesucian. Ada dua hal yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada pembagian hikmah daripada taharah tersebut ketika beliau menukilkan sebuah hadis lemah terkait dengan masalah bahwa agama ini dibangun dan ditegakkan di atas kesucian. Meskipun hadis ini secara redaksi hadisnya, secara periwayatan adalah hadis lemah, akan tetapi secara makna itu benar bahwa di dalam Islam kebersihan, kesucian itu adalah hal yang utama. Makanya orang Islam itu kalau kita perhatikan itu suci-suci, bersih-bersih, Pak. Seharian boleh di sawah, tapi begitu pergi ke masjid rapi, suci orang Islam. Bahkan sunnah, bukan hanya cuma sekedar suci, bahkan sunnah di dalam Islam memakai wangi-wangian. Rasulullah itu ada atarnya sendiri, kemana-mana beliau bawa. Jadi beliau pergi nggak ke masjid saja pakai parfum. Tapi usahakan jangan yang alkohol. Tidak ada dalam pendapat yang rajih dibolehkan sholat menggunakan parfum yang beralkohol. Tetapi yang lebih baik yang tidak beralkohol. Di mana saya beli di Condet banyak. Beli satu. Paling cuma segini itu bisa dipakai sampai 4 bulan, harganya cuma 60.000. Setiap hari pakai, wangi, harum. Sunnah itu. Pakai altar itu sunnah. Kembali kepada dasar tadi ketika ada hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali terkait bahwa agama ini ditegakkan atas kesucian. Hadis ini kenapa dipandang lemah dari sisi bahwa agama ini ditegakkan di atas kesucian. Selain dari sisi perawatan, periwayatan, juga dari sisi adanya hadis yang lebih sahih yang menyebutkan hal ini.
yaitu hadis Imam Muslim ketika Rasulullah mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 perkara, yang kemudian menjadikan 5 perkara itu kita sebut dengan rukun Islam. Kesucian itu tidak masuk dalam salah satu dari kesucian, tetapi kandungannya ada di dalam rukun Islam. Salat mustahil dilakukan tanpa bersuci. Di situ letak di mana dia tidak bisa diletakkan sebagai rukun Islam, tapi esensinya ada di dalam rukun Islam. Jadi secara makna kalau dia dipandang sama dengan hadis bunyal Islamu ala khamsin yang membentuk rukun Islam, itu tentu kemudian dari sisi makna tidak benar. Tapi kalau dipandang bahwa Islam ini mementingkan kebersihan dan kesucian karena itu esensi dari rukun Islam, karena ada beberapa bagian di dalam rukun Islam yang nggak bisa kita lakukan tanpa bersuci, Pak. Sholat nggak bisa, ya kan? Tawaf juga nggak bisa merupakan ibadah haji, karena tawaf seperti di dalam mazhab Syafi'i itu jika tidak ada wudhu maka tawafnya tidak bisa dilakukan. Mereka berdalil kepada hadis yang mengatakan bahwa tawaf dan sholat itu sama. Perbedaannya hanya yang satu tidak boleh berbicara, yang satu boleh berbicara. Jadi sambil tawaf itu boleh berbicara. Maka kata Rasulullah, kalau berbicara, bicaralah yang baik-baik. Pada saat tawaf, kalau kita harus berbicara dengan orang yang tawaf bersama kita, bicaralah yang baik-baik. Itu saja yang membedakan antara sholat dengan tawaf. Maka hukum dalam mazhab Syafi'i karena ada kesamaan itu, mereka menghukum kalau sholat tidak sah tanpa wudhu, maka wukuf juga tidak sah. Maaf, tawaf juga tidak sah apabila tidak ada wudhu. Esensinya sangat ada dalam rukun Islam. Maka ada hadis hasan, salah satunya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana Rasulullah bersabda, "Innallaha thayyib yuhibbu thayyib." Allah itu suka yang, Allah itu indah, baik, Allah itu baik dan suka yang baik. Di dalam redaksi yang lain ada hadis, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah, suka yang indah. Maka kalau sholat jangan pecinya begini, nggak indah dilihat. Allah itu senang yang indah. Pakai baju yang terbaik, pakai baju yang bagus ketika mau melaksanakan sholat. Jangan celana yang dipakai ke pasar, dipakai ke masjid, kecuali dalam kondisi darurat. Pakai pakaian yang terbaik yang ada di dalam rumah. Karena Allah itu indah, karena Allah itu baik, maka Allah menyukai yang indah dan baik. Dalam bahasa yang sederhana, kalau digunakan pakaian yang terbaik itu karena Allah dengan alasan mengamalkan 2 hadis tadi, dapat pahala. Baru pakai pakaian dapat pahala. Makanya kemudian makna dari hadis ini bisa dipahami. Sebagaimana hadis yang satunya lagi disebutkan bahwa miftahus shalah at-tahur, kunci daripada salat itu bersuci, itu jelas. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bisakah saya sebut bahwa bersuci itu sebagai salah satu tiang dari agama? Kita katakan bisa saja. Bagaimana cara memahaminya? Hadis miftahus shalah at-tahur, kunci salat itu bersuci, itu hadisnya sahih. Bahkan ada yang menyebutkan hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain sebagainya. Ada hadis yang juga hasan, sebagian juga menyebutnya sahih. As-salatu imad, salat itu tiang agama, salatu imaduddin. Sekarang tiang ini tidak tercapai jika tidak ada taharah. Maka ada kaidah ushul fikih begini kaidahnya, Pak. Ada kaidah fikihnya begini, kaidah fikihnya. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang wajib yang tidak bisa disempurnakan, bisa dilakukan secara baik, dilakukan secara sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib. Itu kaidahnya. Kita sudah beberapa kali membahas di sini. Kalau ditanya oleh orang, rukun hukum bersuci, berwudu itu apa, Pak? Hukum dasar wudu itu apa?
Saya ulangi pertanyaannya, hukum dasar wudu itu apa? Hah? Iya, itu artinya bersuci, Pak. Hukumnya apa? Hah? Sunnah, Pak, bukan wajib. Kapan wudu itu jadi wajib? Ketika mau melakukan sholat. Hukum dasarnya bukan wajib, sunnah. Contoh, saya kasih alur berpikir hukum yang supaya Bapak bisa mengerti. Kita nih jam 10 pagi, katakanlah begitu, nggak ada lagi sholat yang kita lakukan. Tiba-tiba kentut, wajib nggak ngambil wudu? Hah? Berarti bukan wajib. Hukumnya sunnah. Kapan wudu itu menjadi wajib? Ketika dia dihubungkan dengan sholat. Itu tuh kaidah yang tadi. Sesuatu yang wajib tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang menyempurnakan yang wajib tadi juga hukumnya wajib. Wudu hukum dasarnya sunnah. Karena dia menyempurnakan yang wajib yaitu sholat, maka ketika dihubungkan dengan sholat jadi wajib. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami? Baca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i wajib berwudu. Untuk menyentuh mushaf maksudnya wajib berwudu. Kalau cuma baca sunnah berwudu. Kalau megang mushaf hukumnya wajib, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki hukumnya sunnah. Mereka berbeda pendapat dalam kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh mushaf ini kecuali orang-orang yang bersuci. Apa itu bersuci? Kata Imam Malik, yang dimaksud bersuci itu adalah suci lahir atau suci batin. Artinya dia bukan non muslim. Maka tidak wajib menyentuh mushaf menggunakan wudu. Hukumnya sunnah. Karena wudu bagian dari bersuci. Kata Imam Syafi'i, diukur yang paling rendah. Bersuci itu dari hadas dan najis. Yang paling rendah apa? Wudu. Mengangkat hadas kecil. Maka kata beliau, semua proses untuk bersuci dari hadas dan hadas besar, hadas kecil, itu semuanya masuk dalam kalimat al-mutahharun. Maka berwudu wajib apabila memegang mushaf. Bagaimana kalau membaca sunnah? Bagaimana kalau orang misalkan dalam kondisi haid, ibu-ibu perempuan haid? Itu jangankan berwudu, mandi saja nggak boleh lagi. Karena kalau mandi belum dihitung karena masih haid. Karena mandi itu dilakukan setelah haid berhenti. Bagaimana caranya? Mazhab Syafi'i mutlak mengatakan tidak boleh. Tapi susah diamalkan yang mazhab Syafi'i yang ini. Makanya banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i itu dalam bab membaca Al-Quran dan megang mushaf, dalam bab ini suka beralih ke mazhab Maliki. Mereka memfatwakan mazhab Maliki, termasuk ulama Syafi'i, termasuk syekh kami di Al-Azhar. Kata mazhab Maliki, dibolehkan bagi perempuan dalam kondisi haid dan nifas untuk memegang mushaf dan mengajarkan Al-Quran serta membacanya dengan dua syarat. Satu, dia pengajar Al-Quran. Yang kedua, dia penuntut ilmu Al-Quran. Saya ngajar tidak, nuntut tidak. Kembali ke hukum asal, haram. Kenapa penuntut ilmu Al-Quran? Contoh penghafal Quran. Nifas itu 40 hari normal, Pak. Haid itu normal 8 hari. Bagaimana kalau pakai maksimal 15 hari? Enggak ngulang hafal Quran 15 hari, habis itu Al-Quran. Tanya para penghafal Quran, tiap hari dia wajib ngulang Al-Quran. Tiada hari tanpa libur untuk penghafal Al-Quran itu. Ini 15 hari selalu libur. Makanya Imam Malik mengatakan illa, kecuali, pakai dua syarat tadi. Kenapa ini kita ceritakan? Menunjukkan betapa penting kedudukan taharah di dalam Islam. Makanya kalau lihat orang Islam berdaki, bertato, sedih kita melihatnya. Kenapa? Karena Islam itu benar-benar perhatian betul dengan taharah. Kok ngaku Muslim tapi kotor? Kok ngaku Islam tapi nggak bersih? Makanya kalau kita lihat dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,
tahu nggak Pak, mazhab yang paling strength dalam urusan taharah, yang paling ketat dalam urusan taharah, mazhab yang paling apa namanya, kalau bahasa kita saklek gitu ya, dalam urusan taharah, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tegas betul kalau urusan taharah. Itu mazhab Syafi'i itu ketat dalam bab taharah. Aneh kalau orang Indonesia yang mayoritas Syafi'i kotor, aneh Pak. Itu aneh sekali. Ngaku Syafi'i kotor, ngaku Syafi'i kagak bersih. Aneh. Itu. Maka dari sini kita pahami bahwa jika kita katakan taharah kedudukannya sangat penting, iya, karena dia menyempurnakan tiang agama, yaitu sholat. Lalu Imam Al-Ghazali berkata, wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ada orang-orang yang dicintai oleh Allah karena mereka suka bertaharah, Pak. Ada orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah karena dia menjaga taharahnya. Kentut dia ngambil wudhu walaupun tidak wajib, karena walaupun dia tidak melakukan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat menjaga wudhu beliau, Nabi. Maka kemudian para sahabat mengikuti. Ulama-ulama setelahnya juga mengikuti. Pernah saya sebutkan, Imam Hanafi 40 tahun itu sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Saya 40 tahun belum sholat lagi Ustaz. Nah ini masalah kita ini. Imam Syafi'i 40 tahun begitu, kita 40 tahun belum sholat lagi. Subhanallah. Kenapa? Karena beliau sering tafakkur di malam hari, menghabiskan waktunya untuk berzikir dan bertafakkur. Ada yang bilang ke saya, enak zaman Imam Hanafi Ustaz begitu, kenapa belum ada bola? Sekarang susah Ustaz, udah ada Piala Dunia, sempat lagi kami seperti itu. Oke lah, katakanlah kita tidak sampai 40 tahun lah, ya kan? Katakanlah adalah satu hari dalam seminggu di mana kita tafakkur, habis tahajud, jangan tidur lagi, tafakkur, duduk di sajadah. Ingat kesalahan kita tadi pagi apa, siang apa, sore apa yang kita lakukan. Jangan-jangan ada orang di jalan yang kita maki-maki, mau cari orang yang mau minta maaf udah gak bisa. Cara satu-satunya ngapain? Duduk di atas sajadah minta ampun ke Allah. Tafakkur. Ya kan? Mungkin tadi di pasar suara saya angkat terlalu tinggi sama penjual karena menurut saya harga barangnya mahal. Atau di kantor anak buah saya maki-maki karena pekerjaannya nggak beres, kata-kata yang keluar kasar. Tafakkur. Saatnya untuk evaluasi. Oh, ini salah saya. Nggak ada manusia nggak ada salah, termasuk yang ngomong juga salah. Mesti harus ada salah. Kenapa? Karena kita belum jadi malaikat. Malaikat itu yang dijaga oleh Allah. Atau kalau di kalangan manusia, para nabi dan rasul yang dijaga. Selain mereka tidak ada yang dijaga. Semua bisa salah. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian dengan sebab kita lakukan kesalahan itu kita tidak lagi menjadi hamba Allah yang tidak baik? Jawabannya tidak. Oh, hadis Ahmad, Imam Ahmad kan sering saya baca di sini. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kembali ke cerita taharah tadi. Nanti di dalam kehidupan kita akan melihat ada orang itu yang jaga betul urusan taharah. Kentut mungkin hilang sebentar, dia ngambil lagi wudhunya. Dia tidak biarkan dirinya tidak dalam kondisi taharah, tidak mau dalam kondisi hadas besar, tidak mau dalam kondisi hadas kecil. Bahkan orang ini yang tohirnya saja dia jaga, apalagi yang batinnya. Karena kesucian itu bukan hanya urusan yang tohir, tapi juga urusan yang batin.
Hatinya, oh, tadi saya sempat berpikir jahat ke orang itu, masuk ke dalam hati, saya bersihkan kembali. Sering sekali orang ini cepat mengevaluasi diri. Ini orang-orang seperti apa yang terjadi? Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang ini karena senantiasa menjaga dirinya bersuci. Lalu di ayat yang lain disebutkan juga di sini, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kesusahan untuk kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian. Allah tidak ingin menyusahkan, tapi ingin mensucikan. Kalimat susah itu bukan lawan dari suci. Kalau susah itu lawannya gembira. Tapi Al-Quran nggak bicara begitu. Kata Al-Quran, kata Allah, susah. Allah tidak ingin kesusahan, tapi Allah ingin mensucikan. Jadi bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa yang bukan sifatnya zahir, sifatnya besar, sifatnya tinggi. Karena yang dimaksud oleh Allah dengan kata liyutahhirakum itu menjaga orang supaya baik dengan tidak bersusah payah. Bagaimana supaya dia tidak menjadi baik? Dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari kesalahan. Bikin kesalahan, minta ampun, diampuni. Bikin kesalahan, taubat, diampuni. Bikin kemaksiatan, istighfar, diampuni. Oh, bahasanya sederhana. Innallaha yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu enggak mengampuni orang yang syirik kepada Allah, tapi kalau urusan yang lain Allah ampuni siapapun yang Allah kehendaki. Kenapa kalimatnya disebut liman yasha, untuk orang yang dikehendaki? Maknanya dua, Pak. Satu, bahwa ampunan itu diberikan oleh Allah menjadi hak prerogatif Allah yang tidak bisa diintervensi. Itu satu. Yang kedua, Allah itu melihat apakah hambanya sudah membuktikan kepada dirinya bahwa ini pantas diampuni atau tidak. Begitu tuh. Ini pantas sekali diampuni. Karena begini, ada orang yang istighfar, dia istighfar karena ada keinginan, ada kepentingan. Berapa banyak sering sekali loh dalam hidup ini kita menjadikan Allah itu sebagai karyawan. Begitu susah sakit istighfarnya jalannya dasar luar biasa. Saban hari istighfar, saban hari minta doa ke Allah. Tapi begitu sedang gembira, senang, boro-boro nama Allah diucapkan. Salat aja kagak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan kalau Allah berbicara dengan kita dengan kalimat misalkan, wahai hambaku, kalau kamu mudah melupakanku, bukankah aku lebih berhak melupakanmu? Bisakah? Bisakah Allah ngomong begitu? Kita nggak peduli ini ke Allah, lalu tiba-tiba Allah nggak peduli kepada kita, bisa nggak? Sangat bisa. Tapi Allah lakukan tidak? Tidak. Ini yang dimaksud. Yang dalam ayat ini disebut ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah nggak mau kesulitan untukmu. Kamu boleh bermaksiat kepadaku 88 tahun, walaupun cuma 1 hari sisa hidupmu. Saat engkau tobat, aku terima tobatmu. Segampang itu, Pak. Itu hakikat Ar-Rahmanir Rahim, itu hakikatnya. Mustaban waktu kita baca tuh Bismillahirrahmanirrahim, itu hakikat Ar-Rahmanir Rahim. Maka dari sisi ini kalau kita kemudian membahasnya secara terperinci, maka kita pahami bahwa taharah bukan hanya urusan fisik. Urusan fisik jelas. Tadi sudah kita jelaskan di awal, bahkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan hukum-hukum taharah. Tapi ada taharah dari sisi yang lain yang harus kita pahami, yaitu dari sisi batin, kebersihan hati, kebersihan pikiran. Betapa susahnya cari rezeki, tetap husnudzon sama Allah. Itu kebersihan hati, itu kebersihan pikiran. Capek nyari uang belum datang, tetap husnudzon sama Allah. Mungkin Allah belum ngasih karena mau simpan. Nanti begitu dikasih di saat yang tepat, semua yang saya butuhkan Allah kasih. Begitu tuh orang husnudzon ke Allah. Karena ada orang begini, Pak, begitu senang dia bisa ke masjid, begitu susah jadi susah ke masjid. Ada juga yang kebalikan, di saat susah ke masjid, begitu senang lupa ke masjid. Dipikir masjidnya sudah pindah, padahal masih di situ. Ada yang model begitu.
Ada juga yang seperti ini, saya mah Ustaz nantilah alim-alim itulah umur 40 tahun ke atas. Iya kalau kamu masih hidup. Kalau belum nggak hidup lagi, cuma hidup 39 hari, 11 bulan, 29 hari, cuma 1 hari, sisa 40 tahun, selesai hidupmu. Oh kan saya sudah, kayaknya umur saya 80 tahun. Kamu sejak kapan tahu? Memang malaikat Jibril udah kasih wahyu kalau kamu hidup 80 tahun. Sering sekali kita seperti itu, menunda-nunda. Sering sekali menunda-nunda. Tapi kalau urusan dunia, pengennya cepat-cepat. Urusan akhirat, pengennya ditunda-tunda. Makanya tuh ada ayat dalam Al-Quran tuh ngomongnya begini, wa kana al-insanu ajula. Manusia tuh pengennya cepet-cepet aja. Urusan dunia. Ngutang duit ke teman, nelpon jam 11 lewat 1, jam 11 lewat 1, lewat 5 detik udah nyampe itu duit. Cepet-cepet kita pengen. Semua urusan dunia. Jualan juga begitu. Kalau bisa laku setengah hari, jangan 1 hari. Semua kita pengen cepat. Tapi giliran akhirat, gak pengen cepat-cepat tobat, gak pengen cepat-cepat istighfar, gak pengen cepat-cepat ngingat Allah, gak pengen cepat-cepat ngikutin aturan Allah, gak pengen. Kalaupun dilakukannya dengan cepat-cepat juga. Semua serba cepat. Sholat cepat, pengajian taklim cepat. Laki-laki itu lebih betah nonton bola yang 1,5 jam daripada duduk di majelis yang taklim yang 1,5 jam. Ibu-ibu lebih enak nonton film Korea yang durasinya sampai 2 jam daripada duduk di majelis taklim yang durasinya demikian. Wah, ini kan bahaya. Wa kana al-insanu ajula. Nah, baik. Lalu kata Imam Al-Ghazali, wa taharatu laha arba'u maratib. Ingat kata Imam Ghazali, taharah itu ada 4 tingkatan. Taharah itu dari sisi rahasianya, hikmahnya ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, tathhirul zahiri 'anil ahdath wa 'anil akhbath wal fadalat. Mensucikan yang zahir, badan, tangan, kaki, yang zahir dari hadas dan kotoran. Itu yang kemarin kita bicara itu bab zahir itu. Orang yang bersuci secara zahir ini dia baru di tingkatan pertama, Pak. Dari 4 tingkatan. Artinya baru level 1. Baru level 1. Dia cuma baru bisa wudu, baru bisa mandi wajib, baru bisa tayamum. Bagi yang belum bisa mandi wajib, belum bisa berwudu, belum tahu cara tayamum, itu belum ada tingkatan sama sekali. Al-martabatu tsaniyah, sedangkan tingkatan yang kedua, tathhirul jawarihi 'anil jaraimi wal atham. Mensucikan anggota tubuh dari kesalahan dan dosa. Itu tingkatan kedua, Pak. Jaga enggak sampai minum minuman keras, jaga enggak sampai mabuk, jaga enggak sampai mencuri, itu tingkatan kedua masih. Belum di tingkatan 3 dan 4. Itu mudah-mudahan begitu. Lalu al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, tathhirul qalbi 'anil akhlaqil madmumati warradha'ilil mamqutah. Menjaga hati, membersihkan hati daripada akhlak-akhlak yang tercela. Dendam hilang, benci lewat, mengeluh sudah tak ada. Ini tingkatan orang ketiga nih. Dia dikasih rezeki, alhamdulillah. Nggak dikasih rezeki mah santai saja. Dulu di Mesir, Pak, pada abad ke-8 Hijriah, ada seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i disebut dengan al-faqihul usuli al-muhaddith. Al-faqih ahli fikih, al-usuli ahli usul fikih, al-muhaddith ahli hadis. Beliau ahli fikih, ahli usul fikih, ahli hadis. Namanya Muhammad Badruddin Az-Zarkashi. Katanya biasa sering kita sebut Imam Zarkashi.
Imam Zarkashi ini di Mesir, beliau aslinya bukan orang Arab. Imam Zarkashi, sering Pak dengar Imam Zarkashi, anak kita sekarang juga banyak tuh kasih nama Zarkashi. Imam Zarkashi ini bukan orang Arab, aslinya orang Turki, dari bangsa Turki. Ayahnya itu merupakan budak dari pembesar di Mesir saat itu. Jadi hidupnya dalam kondisi susah. Dari kecil beliau itu membantu keluarga, sama seperti anak-anak kita yang miskin Pak, yang bantu orang tua lah jualan di samping jalan itu. Hal yang sama dilakukan oleh Imam Zarkashi. Apa yang beliau lakukan? Beliau menenun sutra emas. Bukan punya beliau, bekerja, belajar cara menenun sutra emas untuk bantu keluarganya. Tapi kondisinya seperti itu tidak membuat beliau kemudian mencela Allah, tidak menyebabkan beliau kemudian patah semangat, tidak menyebabkan beliau putus dari rahmat Allah. Itu Imam Zarkashi. Apa yang beliau lakukan? Dalam kesulitan ekonomi seperti itu, beliau tetap ngaji. Mereka datangi ulama-ulama besar di Mesir seperti itu. Ada Imam Al-Isnawi, ada Imam Al-Bulqini, ada Imam Al-Adrai. Beliau datang, beliau ambil hadisnya, beliau ambil fikihnya. Bahkan di waktu kecil ada kitab Pak, ditulis oleh Imam An-Nawawi, nama kitabnya Minhajul Talibin. Lebih kurang segini besarnya. Itu dihafal oleh beliau. Jadi bukan cuma Al-Quran di kepalanya, sampai hafal kitab. Saking hafal kitab, beliau disebut-sebut oleh para ulama dengan gelar Al-Minhaji. Kenapa disebut Al-Minhaji? Karena hafal kitab Minhajul Talibinnya Imam Nawawi begini, segini ini Pak, lebih kurang tebal kitabnya. Dihafal, beliau hafal luar kepala. Kitab tentang fikih mazhab Syafi'i dihafal luar kepala oleh Imam Zarkashi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan beliau? Memang hidupnya susah, tapi beliau tidak kemudian putus asa di rahmat Allah. Di usia remajanya beliau sudah mengajar dan memberikan fatwa di Mesir dalam fikih bidang mazhab Syafi'i. Itu Imam Zarkashi. Dan ketika beliau sudah jadi orang gede, nggak sombong, hidupnya masih sederhana, hidupnya masih biasa, nggak sombong. Orang yang sudah sampai seperti ini, hatinya itu sudah lepas dari hal-hal tercela. Kalau orang hatinya sudah lepas dari hal-hal tercela, rahmat Allah mudah datang, bantuan Allah mudah diberikan. Kesulitan apapun mungkin di saat masih biasa saja, belum terlihat, tapi di saat susah cepat itu hadir. Ada saja jalan yang Allah kasih. Entah Allah kasih secara langsung atau Allah kasih melalui wasilah hambanya yang lain. Ada aja saja Allah cara kasihnya. Itu kalau orang sudah sampai kepada tingkatan ini. Kemudian tingkat yang paling atas kata Imam Al-Ghazali, Al-Martabatur Rabi'ah. Tingkatan yang keempat kata beliau, tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala. Membersihkan hal-hal yang sir, yang rahasia, yang memang ada di dalam batin manusia. Dari apa? Dari hal-hal yang bukan Allah. Jadi cuma Allah ada di situ. Dia melihat manusia, itu bukan melihat bagi manusia, tapi sudah melihat makhluk Allah, hasil dari karya dan besarnya Allah. Dia melihat orang bikin bangunan besar-besar, bukan arsiteknya yang dia puji, Allah yang memberikan pikiran kepada arsitek itu yang dia puji. Itu orang-orang seperti ini, dia tidak lagi melihat yang real, dia tidak lagi melihat yang nyata, tapi dia sudah melihat semuanya disandarkan ke Allah. Semuanya. Ada orang ngasih rezeki, bukan orang itu duluan yang dia ucapkan terima kasih, tapi hatinya yang paling besar adalah ke Allah. Karena mustahil hamba ini datang kalau Allah tidak mengirimkannya. Semuanya Allah, semuanya Allah. Ini orang ini. Siapa dari kelompok ini? Kata Imam Al-Ghazali, wahia taharatul anbiya'i salawatullahi alaihim wasiddiqin. Inilah cara bersucinya para nabi dan orang-orang yang benar. Kita berarti bisa enggak? Bisa. Kita bisa enggak mencapai ukuran ini? Bisa. Ini tingkatan yang sudah sangat tinggi. Makanya Pak, di dalam masyarakat belum tentu satu kita lihat yang model begini, belum tentu satu. Rata-rata yang kita lihat itu baru tingkat 1 dan tingkat 2, itu paling tinggi. Yang masih bersuci secara zahir, bersuci dari hal-hal yang bersifat dosa.
Tapi hatinya apakah sudah dibersihkan dari dosa, dari akhlak-akhlak yang jelek, itu kita belum tahu. Apakah sirrinya sudah jalan, kita juga nggak paham. Nggak paham. Yang nomor 3, nomor 4 ini sulit kita lihat di masyarakat kita, Pak. Baru 1 dan 2 yang paling banyak. Nah, kenapa majelis taklim seperti ini itu ada untuk supaya orang menjadi ngerti, orang menjadi paham. Oh, ternyata masih ada tingkat di atasnya lagi. Lalu dia belajar bagaimana saya mau naik tingkat. Saya sudah nggak nyentuh narkoba, saya sudah tidak nyentuh minuman keras, saya tidak nyentuh yang haram-haram. Saya juga tidak melakukan yang haram-haram, tapi saya belum tentu terkadang terbersit dalam hati saya hal-hal yang buruk. Saya bersihkan, saya mau naik yang ke tingkat 4 sekarang. 3 sudah sering saya lakukan, sudah saya usahakan. Saya ingin ke tempat yang keempat, ini sulit, Pak. Karena orang yang sudah berada di tingkat keempat, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini orang yang tidak lagi punya rasa takut, tak lagi punya rasa sedih. Ini orang ini. Ini orang tingkat 4, sedihnya nggak ada, takutnya. Kita kan saban hari takut sama sedih doang. Saban hari takut nggak makan, takut nggak bisa bayar listrik. Betul nggak, Pak? Takut, banyak betul takut kita. Takut kehujanan, hujan aja takut kita. Takut kita, banyak sekali. Sedihnya juga, sedih ketika yang kita cari nggak sebagaimana yang kita harapkan. Ya kan, sedih. Kata Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, apa makna khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun? Apa makna takut, apa makna sedih dalam ayat itu? Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi begini. Takut itu artinya suatu keadaan yang mengisi relung hati orang karena dia tahu tidak bisa mengalahkan apa yang dia hadapi, maka dia timbul takut. Kita kalau ketemu harimau takut karena kita yakin kita gak akan bisa mengalahkan harimau. Tapi kalau ketemu kucing nggak takut. Kenapa? Ini kalau saya tendang sekali terbang ini kucing nih. Maka dia memang takut sama kucing. Tapi yang kucing besar yang namanya harimau dia takut. Kenapa? Dia tidak sanggup mengalahkan. Kenapa orang takut hantu? Karena dia takut karena dia tidak sanggup mengalahkan. Makanya ulama yang tidak takut hantu, apa di jin-jin ini? Iya kan? Lewat tempat gelap ada jin. Dia nggak takut, kenapa? Karena dia tahu dia tidak akan sanggup dikalahkan oleh jin itu. Takut berhubungan dengan urusan apakah kita sanggup mengelawan ataupun tidak. Kalau kita sanggup lawan, kita sanggup menundukkan, maka kita tidak takut. Itu maknanya. Orang yang sudah pada tingkat keempat, fala khaufun 'alaihim, tidak ada lagi rasa takut. Kenapa? Sirnya sudah pindah ke Allah, takutnya sudah pindah ke Allah. Ketemu binatang, nggak lagi takut karena itu makhluk Allah, pindah ke Allah. Nggak makan, nggak takut. Kenapa? Pindah takutnya ke Allah. Yang ngasih makan Allah, yang ngasih nyawa juga Allah, yang ngasih sehat sakit juga Allah. Pindah tuh takutnya ke Allah. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, sedih itu adalah kondisi orang yang tahu akan kehilangan sesuatu. Itu sedih namanya. Orang kalau nggak kehilangan sesuatu nggak mungkin sedih, Pak. Mesti sedih itu karena kehilangan sesuatu. Kenapa orang kalau misalkan anak menikah sedih? Karena tahu bakal hilang anak, nggak ada lagi dia di rumah. Sedih, ditipu orang, marah dan sedih. Ada juga sedihnya. Kenapa sedih? Ada uang yang hilang. Marah untuk orangnya, sedih untuk uangnya. Betul? Sedih. Tapi orang yang merasa semua yang dia miliki sudah milik Allah, tak lagi punya sedih. Allah punya, Allah mengasih, Allah mengambil, maka terserah Allah. Pindah sirnya ke Allah. Dia tidak lagi punya keluhan. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Takutnya juga sudah pindah ke Allah, sedihnya juga sudah pindah ke Allah. Takutnya tak lagi pada makhluk, sedihnya juga tak ada lagi pada makhluk. Ini tingkat taharah yang paling tinggi. Penyucian diri sehingga menjaga apa yang tidak terlihat di dalam batinnya yang paling dalam, sehingga semuanya yang terlihat hanya Allah, tak ada lagi yang terlihat yang lain. Nah, seperti itu. Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian pertama yang kita bahas terkait dengan asrarut taharah. Rahasia-rahasia yang terkandung di dalam makna taharah. Insyaallah kita akan sambung kembali, tapi
Tapi ini masih ada waktu lebih kurang 5 menit. Betul Pak? Mungkin ada satu pertanyaan, barangkali yang ingin bertanya saya persilahkan, mungkin ada yang bisa saya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kita taat pada Allah, tapi godaannya makin berat besar. Apa? Kenapa kita semakin taat pada Allah, ingin dekat pada Allah, godaannya pun lebih berat, setannya lebih besar. Terus yang kedua kan, mungkin saya lihat dulu, kita kan sendiri bergaul, kealimannya boleh dilihatlah dalam dohirnya ya. Tapi kadang-kadang penyinggungannya terhadap manusia itu masih kadang-kadang kencang. Apa nggak perlu dalami sebenarnya masih itu gimana Pak? Yang dohir tadi sudah kita jawab yang nomor 2 dulu. Yang dohir sudah kita sebut, baru berhubungan dengan tingkat pertama. Kalau batin dia sudah naik ke tingkat ketiga. 3 itu. Jadi antara dohir dengan batin itu bedanya 1 sama 3. Karena tingkat kedua masih menjaga yang dohir juga. Anggota badan tidak sampai melakukan haram, tapi hatinya kan belum tahu. Karena penyinggungan segala macam itu kan dimunculkan karena hatinya yang masih kotor. Ada orang, ini juga bahaya nih di masyarakat kita nih. Ada orang yang secara fisik dohir nih, secara dohir dia baik Pak, tapi secara batin jelek. Tapi ada juga orang yang secara batin baik, secara dohir jelek. Ini juga nggak boleh. Dua-duanya nggak baik. Nyinggung orang kagak, tapi kagak peduli mau hadas besar, hadas kecil kagak peduli. Nah itu nggak baik. Ada orang nuntut ilmu agama, baca Qurannya bagus, ngomong ke orang juga tidak mengenakan. Ini juga kacau. Dua-duanya nih kacau nih. Yang benar bukan begitu, zahirnya mantap, batinnya juga bagus. Begitu tuh, itu satu. Jadi apakah karena penghayatan? Bisa saja. Mungkin ngajinya masih terlalu rendah. Karena kalau sudah ngaji tinggi nggak mungkin seperti itu. Atau juga karena diikat oleh kelompok tertentu. Kan kita di Indonesia, saya sering bilang begini, Indonesia itu berislamnya sering dalam makna sektarianisme. Sektarian itu artinya berkelompok-kelompok. Ini kalau kelompoknya baju merah, nggak senang sama kelompok baju putih. Di Indonesia itu begitu tuh Pak. Kelompok baju apa yang nggak ada di Indonesia? Yang hitam lah, hitam ada kelompoknya. Ada juga banyak betul kelompok di kita ini sampai warna pun banyak. Warna ungu dah. Warna ungu misalkan, nggak senang sama yang warna orange, yang orange apa namanya Belanda. Misalkan begitu. Sesama Muslim begitu. Beda fikih nggak jadi teman. Kunut nggak kunut ribut. Aduh, tuh kalau bulan Ramadan 8 sama 20 bisa bubar tuh sholat masjidnya. Apa-apaan ini? Mendingan nggak usah sholat sekalian, orang sholat tarawehnya sunnah. Bertengkar itu kan hukumnya haram. Sejak kapan yang haram bisa ditutupi oleh sunnah? Sejak kapan? Mendingan nggak usah sholat, mendingan isya pulang dah. Masa bikin kacau? Betul nggak Pak? Karena bikin itu haram. Ini yang namanya ngajinya kurang panjang Pak. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan kedua, kenapa begitu makin taat makin banyak godaan? Kalau saya lebih mengistilahkannya sebenarnya bukan banyak godaan Pak, banyak ujian. Itu ada hadisnya bahwa yang paling kuat ujiannya kata Rasulullah dalam hadis Imam Muslim itu para nabi, tsummal amsal wal fal amsal. Lalu orang yang paling taat. Siapa yang paling taat? Amsal, yang semisal nabi, siapa? Sahabat. Tsummal amsal, kemudian yang semisal sahabat siapa? Tabi'in. Terus begitu sampai ke ulama. Semakin Anda taat ke Allah, semakin banyak ujian. Ada mu'allaf Pak. Dulu saya pernah mu'allafin seseorang, lalu datang ke saya, Ustaz, kenapa saya habis mu'allaf kok tambah miskin? Dulu sebelum saya masuk Islam, saya masih punya motor minimal. Sekarang satu pun saya nggak punya. Motor saya, kata dia tuh, itu yang saya pakai buah Gojek, itu dicuri orang setelah saya mu'allaf. Dulu sebelum saya mu'allaf, belum ada yang nyuri. Kata dia, apa rahasianya? Saya bilangin, Allah, supaya Allah itu menguji kamu, supaya masuk Islamnya bukan karena zakat, karena ada zakat mu'allaf itu.
Tapi kamu masuk Islam benar-benar karena Allah. Jadi diuji betul oleh Allah. Nah, itu dia. Nah, ini hakikatnya orang sudah sampai pada tingkat ketiga minimal. Ya, kita doakan kepada Allah bersama semoga kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam dua kelompok ini. Zahirnya bagus, batinnya juga istimewa. Kalaulah kita belum sampai pada tingkatan tertinggi, minimal Allah ijabah supaya kita terus belajar untuk menyempurnakan diri. Semua kita sama dan pada akhirnya kita hanya minta kepada Allah supaya Allah meridhai dan menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Saya akhiri karena sudah waktu salat Isya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان